Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan, instrumen pembelajaran, serta hubungan keduanya. Apa itu kurikulum pendidikan? Kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, serta kurir yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, hal tersebut diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaan. Pada tahapan melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum, seorang pengembang terlebih dahulu mengenal komponen atau elemen atau unsur atau bagian yang terdapat dalam kurikulum. Komponen atau elemen atau unsur yang terdapat dalam kurikulum setidaknya terdiri dari tujuan, materi, organisasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan sebuah komponen kurikulum yang fundamental dan peka sekali, karena hasil kurikuler diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Yang kedua, materi atau pengalaman belajar. Hal yang merupakan fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal adalah memilih dan menyusun isi, supaya keinginan tujuan kurikulum dapat dicapai dengan cara paling efektif dan supaya pengetahuan paling penting yang diinginkan pada jalurnya dapat disajikan secara efektif. Kemudian yang ketiga, organisasi. Organisasi kurikulum yang dimaksud ialah tataran materi, baik yang berkenaan dengan bentuk, bahan, dan pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi memegang peranan yang cukup penting, sebab dengan evaluasi dapat ditentukan apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau belum. Nah, lalu apa itu instrumen pembelajaran? Instrumen merupakan suatu alat yang dapat memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Di bawah ini merupakan macam-macam instrumen pembelajaran. Yang pertama, tugas. Meskipun di masa pandemi ini pembelajaran dilaksanakan secara daring, namun sama seperti kelas tatap muka seperti biasa, tugas merupakan salah satu sumber penilaian guru. Namun dengan skema pembelajaran daring, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Yang kedua, ujian. Bukan berarti ujian dapat ditinggalkan setelah diperoleh nilai dari tugas. Ujian tetap dibutuhkan sebagai evaluasi proses pembelajaran yang telah dikerjakan. Yang ketiga, entry journal. Bila tugas dan ujian berfungsi sebagai sumber evaluasi, entry journal yang dilakukan secara periodik dapat digunakan sebagai sumber asesmen. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa entry journal memang tidak bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran dan seluruh siswa. Yang keempat adalah forum diskusi. Pembelajaran yang terpisah jarak tak harus membuat komunikasi yang biasa terjalin di ruang kelas menjadi terhambat. Ruang kelas bisa berganti menjadi ruang maya di mana forum diskusi antar siswa dan antara siswa dan guru dapat terus berlangsung. Diskusi dapat membuat siswa menjadi aktif.
Lalu, apa hubungan antara kurikulum pendidikan dan instrumen pembelajaran? Nah, hubungan keduanya menjadi saling melengkapi satu sama lain. Kurikulum menunjukkan apa yang peserta didik harus pelajari terlebih dahulu sebelum selanjutnya mempelajari materi-materi selanjutnya, materi yang lebih jauh lagi. Jadi, materi yang dipelajari oleh peserta didik itu bertahap agar mudah difahami. Kemudian, adanya instrumen pembelajaran menjadi penentu di mana siswa sudah pantas untuk masuk ke materi selanjutnya. Menunjukkan bahwa peserta didik tersebut sudah benar-benar memahami materi yang sebelumnya dipelajari. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.